Nah, untuk hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, sholatu khairun min naum, khusus untuk subuh itu kita tidak mengikuti lafaz seruan azan. Hayya 'ala shalah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Kenapa demikian? Ternyata ketika hayya 'ala shalah, Allah memberikan nikmat tidak kepada semua, atau memberi rezeki untuk sholat atau kesempatan untuk sholat itu tidak ke semua makhluk. Hayya 'ala shalah, ada yang lagi, ada yang lanjut bekerja, ada yang lanjut ngegoreng nasi, ada yang lanjut ngaduk semen, ada yang lanjut ngaduk bubur, ada yang lanjut maksiat. Dimakan sekali lagi, hayya 'ala shalah, masih lanjut, nggak menjawab, lanjut jalan. Ada yang masih sibuk dengan HP-nya, ada yang masih sibuk dengan mimpinya, ada yang masih sibuk nanti pelajaran atau pekerjaannya di kantor. Dan ini rezeki tidak dikasih kepada orang, kepada semua orang. Makanya kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya dan upaya, wala quwwata, dan kekuatan illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dimampukan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid. Makanya salah satu nikmat atau salah satu rezeki yang Allah berikan adalah kita dimampukannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Seperti itu. Sholat utama di mana? Bagi laki-laki di masjid, bagi perempuan di rumah. Boleh nggak dibalik? Boleh. Jawabannya boleh. Karena sholat umum, kalau sholat lima waktu memang di masjid. Tapi kalau sholat secara umum, maka sunahnya di masjid. Sholat duha di masjid, sholat sunnah di masjid, sholat duha di rumah, sholat sunnah di rumah, yang boleh di rumah selain sholat lima waktu. Terus bagaimana kalau ada uzur, kecuali uzur, ya tidak bisa jalan, hujan dan lain sebagainya, maka tetap melaksanakan sholat. Jangan sampai karena ketinggalan sholat di masjid akhirnya udah lewat nanti sholat. Bahkan ya, ketika kita lupa tidak melaksanakan sholat, maka kita wajib mengkodoknya, menggantinya. Ketika kita ketiduran mungkin, atau ketika kita sabar mungkin, kita wajib mengkodok sholat. Ketika kita tidur bablas dari habis subuh tidur sampai zuhur, bablas ke asar, bablas ke maghrib, bablas ke isya, bangun mau subuh lagi. Nah gimana itu sholat? Itu sholat itu tidur atau pingsan? Pingsan dan tidur. Maka kita wajib mengkodok. Cara mengkodoknya gimana? Dimulai dari sholat yang kita tinggalkan tadi. Sholat apa? Zuhur, sholat asar, sholat maghrib, bisa pakai masuk pakai itu. Terus bagaimana kalau tidak mengkodok dan kalau kita sadar kita berdosa? Apakah boleh meninggalkan sholat? Boleh, Pak Bu. Jadi sholat itu boleh ditinggalkan, bahkan tidak wajib. Dengan syarat satu, masih kecil atau balita, tidak wajib sholat. Bahkan kalau dia sholat di masjid, aneh kan? Orang itu aneh. Ini anak sholat, anak kecil kok sholat di masjid, rajin, khusyuk lagi, aneh. Seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya itu tidak berakal, yaitu dalam kurung menghindar, yaitu tidak wajib melaksanakan sholat. Dan selanjutnya yaitu wanitanya. Jadi kalau bapak-bapak